Semuanya, selamat datang di Nenas. Nenas Cafe. Nenas Cafe. Udah tutup nih ya? Ini udah tutup. Inilah after party dari Nenas Cafe. Jadi kita sedang bersama Bapak Arbani. Saya akan memperkenalkan Bapak sebagai apa nih untuk malam ini, Pak? Sebagai orang yang lagi ngopi aja diminta. Oh, kita ngopi dimintai pendapat aja, Pak. Jadi kita lihat nih, Pak. Nah, setelah melihat HP dari Twitter, dari TikTok, apapun sosial medianya, ada nenek-nenek, Pak, digebukin. Gimana nih, Pak? Menurut Bapak sebagai peminum kopi malam-malam nih, Digebukin oleh orang ada beberapa satu? warga, beberapa warga. Ini yang nyuri. satu orang, Pak. Sorry. Yang nyuri apa? Bawang. Bawang. Udah tua, itu udah 70 berapa Iya, ya? udah tua. Nah, kita ngomongin kalau kayak gini-gini pertama kita harus lihat di mana kita mau menaruh hati kita. Betul. Ya ini udah, itu dulu pertama. Ini udah pasti nih nenek-nenek dia curi bawang, pasti intensinya itu untuk mencukupkan kebutuhannya. Ya itu dulu satu. Jadi intensinya memang nih nenek kemungkinan besar ya sependek kita melihat bukan cluster, contohnya Bukan reseller ya, Pak? bukan orang yang melakukan itu terus menerus. Jadi mungkin karena kebutuhan dan lain sebagainya. Saya sempat lihat itu ya. Jadi si ibu itu nenek itu sampai berlumuran darah. Ya, oke. Jadi kalau kita mau melihat ini kita harus melihat dari sisi sociological moralnya dulu. Apakah pantas nenek yang sudah Seumur segitu mencuri dan dipukulin sampai berlumuran darah dan tidak ada yang ngebantu? Tidak ada yang melerai. Itu dulu. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang melerai. Nah, itu di sini mana sih moralitas orang-orang sekitar? Itu dulu. Terus yang kedua, kalau kita bener nih, contoh misalkan kita ada di situ, kita ya pasti yang kita lakuin udah nih nggak apa-apa deh, kita bayarin deh. Berapa sih bawang? Kok jadi kayak gini moralitas bangsa gitu? Itu kenapa kayak gitu orang-orang yang ada di situ? Kenapa malah menghakimi? Harus kita lihat ini the first time atau gimana? Kalau saya mau beberapa kali namanya nenek udah tua, kita nggak boleh lah kayak gitu. Dan itu dari segi sociological moral ya. Tapi kalau dari segi apa namanya pidana, saya nggak mau ngomongin pidana pencurian dari si nenek deh. Saya udah pokoknya itu kesian. Ya, udah. Tapi untuk pelaku itu penganiayaan berat kayaknya. Jadi Iya, 354, kalau 351 mungkin masih ringan. Ya kita nggak tahu kategorinya gimana ya. Tapi kalau menurut saya sih, ya namanya udah seumur segitu digebukin, saya sih pakai pasal 354. Kalau mungkin ya misalkan. Anda yang menjadi kuasa hukumnya ya, Pak? Misalkan, ya karena udah tua segitu dia sekarang masih ngeluh sakit apa ada dampak. Dan nauzubillah min dzalik udah seumur gitu dipukul secara keras, dikagetin aja bahaya kan? Iya, betul. Jadi ini serius banget dan Ini jatuhnya apa sih, Pak? HAM berat? Apa nyampe HAM berat nggak nyampe? ya kalau kita kembali lagi kalau mau melihat dari kacamata HAM ya itu pelanggaran HAM lah, orang itu kan dipukuli dan ditaruh di sebuah tempat dipukul, nggak boleh kemana-mana gitu. Boleh pelanggaran hak asasi manusia karena prinsip utama hak asasi manusia itu tidak boleh disakitin. Pak Bani kan mungkin dari tadi bahas soal moral, terutama kepada orang tua ya. Mungkin kita geser dulu sedikit ke gendernya. Gimana sih menurut wanita kan kalau dipukul gitu tuh? Kalau menurut saya nih Kak, Bani, kalau menurut saya sebenarnya tujuannya mencuri pun itu untuk apa sih? Itu yang kita perlu pertanyakan kembali ya. Kayak kecuali dia mencuri bawang itu dan membuat kerugian yang sangat amat besar di sebuah tempat, ya pantas loh untuk misalnya digebukin atau apalah. Nggak pantas juga ya, janganlah. Dapat Nggak terus boleh, ya. nggak boleh. Lagi kan. Jangan digebukin. Salah kata-katanya. Maaf Pak Bani. Pak Bani maaf Pak. Apa? Enggak apa ya. Melakukan tindakan yang tidak baik ya untuk seorang nenek, kalau menurut aku enggak sama sih. Karena kan tadi balik lagi kodratnya wanita itu untuk dijaga, untuk dilindungi. Jadi itu dari sisi para wanita, saya sih lebih ke kesetaraan umur dan kesetaraan gender. Ya, saya minta maaf ya Pak. Ya kalau karena aja ya mau kakek-kakek digebukin kan juga itu satu hal yang bahaya ya. Kita harus lindungi mereka. Tapi kembali lagi, human rights itu acknowledge sebuah prinsip yaitu right from torture. Jadi adalah sebuah hak kita untuk tidak di torture.
Oh, tidak iya, disiksa. tidak disiksa. Perundungan itu kan dirundung, itu dirundung, Iya, dipukulin kan. kebulian juga lah itu. Ya dia kan dicap, mungkin diteriakin maling Iya. sehingga orang nggak melihat, oh ternyata yang dia pukulin Nenek-nenek. ini sebenarnya ya astagfirullahaladzim, saya istighfar terus sih ngeliat video itu ya. Iya. Saya sempat lihat, saya nggak kuat jujur aja, itu luar biasa banget, membawa kesedihan bagi kita. Dan ya Allah, empati warga itu di mana sih moralitas dari warga sekitar yang nggak ada yang ini kita lihat itu nyaranya. Tapi alhamdulillah ya sudah ada tanggapan cepat dari berbagai pihak. Kalau saya lihat tuh yang pertama kali nanggepin admin Gerindra ya. Dia ini bukan iklan, tapi fakta. Admin Gerindra mulai OTW langsung Udah, ya, konten viral langsung konten viral. Baju biru bukan. Iya, saya udah perhatiin dari tadi Pak. Enggak, ini ngomong ini aja. Ini kita. Jadi itu ternyata masih ada yuk, dan begitu itu tersebar, mudah-mudahan ya Allah, semoga dengan peristiwa ini terjadi banyak orang yang berempati, yang lain ya, orang-orang daerah lain mengirimkan ya mungkin sumbangan atau apa mungkin tersebut, dan mudah-mudahan kita sama-sama doain kalau sang nenek sembuh. Ya itu yang pertama. Hari nyebrangin anak kecil, terus dikira nyolong, kan sama lagi naik juga. Jujur gue belum tahu itu gimana yuk. Oh iya, jadi Dikira nyulik. Dia nyebrangin dikira nyulik. Terus digebukin. Ini digebukin Pak. Kalau tadi jatuhnya masih dipukuli. Ya. Karena ini dua orang nih. Yes. Digebukin nih. Ya itu fenomena kita nih. Jangan kan gitu ya. Kita lihat misalkan ada mobil ngebut sedikit, ugal, diteriakin, tabrak lari, langsung digebukin. Padahal nggak tahu. Dulu tuh sempat juga ada kasus bapak-bapak tua umur berapa puluh digebukin sama orang, ada itu kasus udah senior banget di daerah, lupa di mana, digebukin akhirnya beliau meninggal karena diteriakin. Ternyata pas dilihat itu bapak-bapak udah tua, boleh dicek videonya. Bapak-bapak lanjut usia dipukulin atau tabrak lari sehingga meninggal, itu boleh dilihat. Dan kita ini kok kayak jadi followers gitu loh, orang teriak kita langsung pada nggak tahu apa perkaranya itu. Jadi sebagai mahasiswa hukum itu tuh harus ya kasih awareness gitu loh. Ini problem banget, ini society problem ya. Ini bukan a you problem, bukan a me problem, tapi ini society problem. Gitu. Tapi tadi kita udah lihat yang kedua nenek-nenek, dan tadi Pak Bani juga nambahin. Dan pertama yang kedua contohnya nenek. Apa yang enggak, yang tadi kan nenek-neneknya. Yang satu, oh ya. Sama satu kakek. Mungkin ada nggak sih Pak? Ini biar kalian nonton, pelakunya nonton, ada lebih pemberat lagi nggak sih Pak? Perihal umur? Ya gini, kita lihat pertama, kita harus lihat hukum ini kan it's a sociological study, yes, it's a social study, humanity studies. Jadi kita lihat, despite of kita harus melihat aturan baku hukum, yang contoh gini, pada saat kita memukulkan nenek-nenek atau orang yang sudah lanjut usia, tendensi mereka untuk luka berat dan mohon maaf meninggal dunia itu lebih besar, karena ya mohon maaf mereka sudah 74 tahun atau 80 tahun hidup. Mereka mungkin tidak resisten terhadap pukulan yang mungkin kalau misalkan Rio dipukul, ya dia mungkin bisa lebih resisten. Contoh. Nah, kembali lagi, apakah dengan ia lebih tua, apa ada kekhususan undang-undang yang buat lanjut usia? Enggak juga, nggak ada yo. Jadi ya itu semua didasari, sekali lagi, hukum itu social and humanity studies ya. Jadi kita harus melihat aspek moralitas. Tentunya kita lihat orang yang lebih tua, ya jangan kayak gitu. Contoh kayak kita ngomong sama orang yang lebih tua, jangan gue, lu. Maka itu hal yang didasari dari sejak lahir. Oke, jadi tadi kalau kita lihat ya Pak, tadi kan ada nenek-nenek, kakek-kakek. Ya. Setelah penjelasan Bapak tadi, menurut saya sih undang-undang perlindungan anak aja ada Pak. Masa undang-undang perlindungan orang tua itu nggak ada? Coba kita lihat ya. Coba kita Google. Kita langsung Google. Bahasanya tentang kesejahteraan. pertanggungan. Jadi berarti bukan treatment karena dia sebagai orang tua dia mungkin akan mendapat atensi khusus di hukum gitu, mungkin ya bahasanya. Jujur gue baru memahami, baru melihat. Jadi tapi kalau untuk pidana sependek pengetahuan gue nggak ada ya kalau dia lebih tua lebih dihukum. Contoh gini aja, koruptor yang lanjut usia tetap dihukum kan ya. Gitu aja. Jadi berarti pada saat kita melakukan pidana yang menyebabkan orang lanjut usia meninggal, tidak ada hukuman yang lebih berat buat kita. Itu pasti nggak ada. Tapi kalau ini kan lebih mungkin ke jaminan sosial, jaminan kehidupan, kesejahteraan. Memang ya itu untuk kesejahteraan orang tua ya. Mungkin tarik dikit nih Pak ke anak-anak. Anak-anak itu kan menurutku sampai mereka menciptakan hukuman baru, hukuman kebiri Pak.
ditambah lagi. Jadi untuk pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual segala macam ada yang dikebiri pak. Pidana tambahannya Pak. Pidana tambahan. Itu kalau lelaki hilang jati dirinya pak. Dikebiri nih ya. Gimana nih menurut bapak? Kita harus lihat dulu. Jadi agama kan mungkin diajarkan untuk berkembang biak pertama-tama. Iya, Betul. betul. Kalau setidaknya itu udah di Islam diajarkan, jadi ya manusia kan harus berkembang biak. Terus artikel di HAM tuh tidak boleh melakukan hal tersebut karena itu berkaitan dengan satu, freedom as a human being. Ya, freedom as a human being ya. Freedom of a human Iya, being, iya. especially ya itu terkait juga dengan sexual freedomnya mereka ingin ya melaksanakan hasrat ya layaknya orang dewasa dan lain sebagainya. Tapi kan ini jadi salah pada saat hasrat itu disalurkan kepada yang tidak tepat. Contoh dalam konteks ini anak di bawah umur, itu jelas pelanggaran. Kan sudah ada aturan-aturan yang jelas tentang pelaku seksual ya, pelaku ya nggak enak nyebutnya tapi pelaku itu ya, dan saya rasa jika itu diterapkan dan dioptimalisasi dengan memastikan bahwa hukumannya itu sesuai, seharusnya sanksi yang diterbitkan oleh peraturan-peraturan itu udah cukup gitu. Tapi jika nanti menambahkan kebiri itu kan it's for a social cause kan, supaya di dalam society wah predator anak ini jangan sampai Melakukan itu lagi dan memberikan suatu notions gitu. Tapi yang sedih pada saat ada seorang aparat melakukan itu kemarin kan gitu. Dan ya kita ya kadang kalau melihat wah gimana seorang penegak hukum aja melakukan itu kan, tahu kan kasusnya kan yang di mana gitu ya tahu kan Ya pak. pangkatnya lumayan tinggi lagi. Ya. Nah itu gimana landas kepercayaan, mungkin kayak gini-gini nih masih debatable buat diperjuangkan apakah layak hukuman kebiri. Saya nggak ngomong pro atau enggak ya. Ya, mungkin ada closing dari bapak terkait ham. Tadi dari orang tua, dari anak kecil, perlindungan antara untuk mereka berdua. Ya, jadi terkait orang tua dan anak ya tentunya kita harus melihat anak itu sebagai suatu subjek hukum yang masih vulnerable karena mereka masih belum cukup umur. Jadi mereka memang harus sangat dilindungi karena mereka belum tentu bisa memiliki mindset seperti anak dewasa. Mungkin gampang untuk mengecok anak-anak dengan mengiming-imingi permen dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh si pemberi dalam konteks negatif. Kalau untuk lansia, ya lansia sendiri itu memang harus dijaga. Ya kan mereka udah hidup lebih lama dari yang masih produktif. Tentunya lansia-lansia yang 75 tahun ke atas atau ya saya nggak tahu ya kategori umur lansia 60 katanya udah dikategorikan sebagai lansia, tapi ya mungkin di sini 75 kayak kasus nenek itu udah termasuk vulnerable juga karena pada saat dipukulin kayak kemarin ya Allah sedih banget dan itu bisa saja fatal akibatnya. Mereparasi sel yang luka robekan itu nggak segampang kita, sehingga sebaiknya sudah diatur ya aturan-aturan yang ini, atau mungkin jika nanti dituntut, nanti pelaku itu dituntut oleh jaksa mungkin bisa dituntut dengan tuntutan maksimal penganiayaan berat gitu, karena ya itu udah lumayan berat sih. Oke, sekian kita karena udah diusir abang-abangan Nenas. Udah tutup, udah malam ya. Udah malam. Iya. Gelap gulita. Jangan lupa kalian jajan-jajan di Nenas, mampir ke sini. Di mana ini, Pak? Di Bintaro. Coffee shop paling enak. Sektor 3. Sektor 3. Sektor 3 tuh pertengahan tuh. Bukan iklan ya, tapi emang enak. Iklan, tapi emang enak. Premium semuanya. Semuanya premium. Udah. Oke, mungkin sekian aja. Dadah kawan-kawan, sampai jumpa lagi di Nenas. Di Nenas.